didengar di dalam kehidupan daripada. Baru saja mendengar, tetapi sebentar lagi dilupakan apa yang telah didengar. Oleh karena itu firman Tuhan diulangi kepada mereka, supaya mereka mengetahui dan terus mengingatnya. Atau kalau kita baca dalam Mazmur itu dia bilang begini, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya diingat terus siang dan malam. Nah, oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita membaca dari kedua Korintus 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Paulus kembali mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu terletak di daerah Yunani. Tepatnya adalah negara Eropa, yaitu Eropa Tenggara. Jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak karunia-Nya. Ketika mereka bertobat dan percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus, maka mereka diperlengkapi dengan begitu luar biasa. Namun di dalam apa yang dikatakan di dalam kedua Korintus, Paulus kembali mengingatkan kepada mereka di dalam surat yang kedua Korintus. Apa yang diingatkan adalah demikian: jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Injil yang diberitakan masih tertutup, maka tertutuplah untuk mereka yang akan binasa. Artinya kenapa binasa? Enggak percaya. Itu yang sebenarnya dimaksudkan. Sehingga dia kembali menegaskan, firman Tuhan sudah diberitahukan ulang-ulang, atau dengan kata lain diberitakan ulang-ulang, tetapi di dalam kehidupan mereka masih juga menutup hatinya. Hatinya tidak pernah terbuka untuk mendengarkan kebenaran Allah. Dengan kata lain, hati yang tertutup adalah menolak firman Tuhan. Tapi kalau yang lain-lain dia tidak nolak. Dia membuka hatinya selebar-lebarnya. Berita yang lain-lain dia pasang telinganya. Dipasang sepasang-pasang. Oh, ada. Udah tinggi ditambahin papan lagi jadi makin tinggi. Kekasih sekalian, itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada manusia. Injil diberitakan, tapi rupanya manusia lebih hatinya terbuka untuk yang lain-lain. Ya, ini kita pendeta ya. Biasa kan di hari Minggu kan kita khotbah kan lihat jemaat semua kan. Ada yang ketika khotbahnya mulai, dia juga sudah mulai angguk-angguk kepalanya. Kita kira dia setuju. Ternyata bukan setuju, tapi dia tidur. Sampai air liurnya gambar pulau mana nggak tahu. Ya bagian itu yang disebut dengan hati yang tertutup. Tidak mau dengar firman Tuhan. Ini untuk apa leman mati. Mau amin. Tahu itu ayam yang kalau udah sakit. Tahu kan kalau ayam sakit,
Angkat kepala, kuning lagi. Tapi kalau dia mendengarkan cerita yang lain, matanya melotot terus. Jadi dia main terus. Belum ada kepuasan. Ibu-ibu ya, biasa kan nonton sinetron. Ya kan? Kalau iklan bilang apa? Aduh, iklan lagi. Itu artinya belum puas. Tapi kalau firman Tuhan yang diberitahukan, aduh, seperti tahu kan cacing kepanasan, sudah tidak tenang. Walaupun nggak pakai arloji, dia lihat arlojinya terus. Apa yang mau dilihat? Itu yang namanya disebut hati orang yang tertutup terhadap kebenaran Allah. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup juga buat orang yang mau binasa. Rupanya bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu juga begitu. Ada ingat dalam waktu di sana, rasul-rasul menyampaikan kebenaran Allah. Maka terjadilah satu peristiwa. Ada seorang yang karena saking ngantuknya jatuh dari lantai 2 ke bawah. Puji Tuhan, masih didoain dia hidup kembali. Coba kalau nggak hidup bagaimana? Makanya dengarkanlah firman Tuhan, pasanglah telingamu baik-baik. Karena firman Tuhan itu kita dengarkan itu dalam apa yang dikatakan oleh Amsal itu bilang seperti tetesan madu yang menetes ke mana? Iya. Seperti tetesan madu yang menetes ke diri. Kalau madu masuk, itu namanya hatinya. Tapi kalau firman Tuhan belum. Ada lagi yang ketika dengar firman Tuhan bukan merenungkan, tapi ada kalanya dia protes. Ini pendeta bilang sama saya ini. Jadi firman Tuhan dia ada beberapa waktu yang lalu orang turun dari ini. Mereka mau di konsistor, berantem dengan sistem. Karena apa? Katanya singgung dia. Firman Tuhan itu, kenapa kamu ngomong itu? Padahal firman Tuhan tentang yang demikian. Ya saya bilang, ya jangan begitu dong. Ya saya bilang, ampun deh. Firman Tuhan menegur kita, nggak mau menerima. Malah dia protes. Saya ingat di satu gereja, pendetanya ya dia nggak tahu orang itu disinggung dia. Sampai di depan pintu apa yang terjadi, dia salam cium tangan. Cium tangan pendeta, tapi tangan sebelahnya popak. Pendetanya kaget loh, kok saya dipukul dia, tadi kamu singgung saya. Ini hati orang yang bukan suka apa itu namanya, tersinggung. Padahal firman Tuhan itu ditaburkan supaya kita sadar, tapi bukan ditaburkan supaya hatimu panas. Orang yang hatinya tertutup, ketika firman Tuhan ditaburkan, hatinya menjadi panas, mendidih seperti air panas, meluap-luap. Tunggu. Kasihan. Firman Tuhan mengasihi kita, makanya dia ingat. Kalau baca di dalam, barang siapa ku tegur akan ku hajar, ku nasihati dan ku hajar. Ya firman Tuhan menghajar. Hajar apanya? Hajar di dalam hati. Tetapi ketika yang dihajar di dalam hati, maka yang di dalam hatinya mengamuk. Apa yang membuat mengamuk? Coba baca yang ayat selanjutnya. Ayat 4.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa? Iblis. Niut meni. Setan. Ada yang bilang sibolis. Apalagi nggak tahu lagi. Satan. Kalau ada orang bahasa orang Ibrani bilang satan. Orang Yunani bilang dia bolos. Tapi bukan iblis, bukan bolos. Itu artinya mendakwa, menfitnah. Karena mata hatinya sudah dibutakan oleh setan, makanya ketika firman Tuhan ditaburkan, bukan hatinya dingin, tapi ketika firman Tuhan ditaburkan, setan yang ada di dalam dirinya membuat hatinya mulai bergejolak, mendidih, seperti orang masak airnya udah meluap-luap itu. Itu yang namanya hati orang dikuasai oleh iblis. Tuhan lah kalau yang di sini nggak ada yang hatinya dikuasai oleh iblis. Ketika mendengar firman Tuhan, terima kasih Tuhan, aku ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau orang lain, saya pernah alami. Dulu saya masih tugas di satu tempat. Turun dari mimbar, orangnya lihat saya mendidih. Kenapa kamu singgung saya? Siapa yang kasih tahu kamu? Saya bilang saya nggak ada yang kasih tahu saya. Saya nggak singgung. Ketika sampai daerah yang namanya ala pos 1, apa yang terjadi? Dia bilang saya bisa tonjok kamu sebelum ibadah. Nanti selesai baru habis itu ibadah. Saya bilang kita ibadah dulu. Selesai ibadah baru mau tonjok saya yang nggak apa-apa. Selesai ibadah bukan ditonjok tapi dia nangis-nangis. Cuman hanya istilahnya ada istilah tomat ya. Tobat kambuh lagi. Nah kehidupan kita ada kalanya begitu. Kalau iblis menguasai hati kita, maka menutupi mata pikiran kita, mata hati kita, sehingga kalau kita baca firman Tuhan itu nggak masuk-masuk. Angin liwat saja, tidak pernah meresap. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan, iblis kipas-kipas kita. Semakin dikipas kita semakin tidur. Bukan panas. Semakin dikipas semakin dia ngorok. Karena Tuhan iblis tahu bahwa kalau kau dengarkan nanti borok-borok bukan dikeluarin kan. Makanya dia kipasin, tidur aja ya, tidur aja ya. Kau usah dengarin. Nah, itu namanya iblis sedang bekerja. Cara lain iblis menutupi mata pikiran kita. Dia di gereja tapi hatinya di rumah. Di rumah. Kenapa di rumah, Pak? Banyak harta. Banyak harta ya. Hati banyak harta. Pikirin utang. Mikir utang, Pak. Nah, betul itu. Tapi pengalaman kan. Dia di gereja tapi pikirannya di luar sana. Soalnya tadi belum ke gereja ada yang datang lagi. Jadi pikirannya kacau. Dia mikir terus pulang bayar pakai apa ya? Pulang bayar pakai apa? Kalau tunda besok juga bayar pakai apa? Jadi akhirnya di sini hanya tubuhnya yang di gereja, tapi pikirannya jalan-jalan keliling Bekasi dan sekitarnya, bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke kampung, ingin mau pulang ke kampung sana, tapi bagaimana caranya? Nah ini yang disebut bahwa iblis menguasai diri kita, itu yang ditutupi oleh ilah zaman ini. Benar juga, ilah zaman ini yang seperti tadi dipikirin utang lah, macam-macam yang dipikirin. Jadi pikirannya terbawa terus, makanya di gereja juga dia menghayal. Firman Tuhan ditaburkan, dia hanya menghayal. Menghayal, nggak masuk.
Temannya bilang, kok kenapa? Pikiran saya. Pikiran. Kenapa kamu pikiran? Tadi datang saya sempat ditonjok, diancam lagi pulang, mau disuruh keluar dan lain-lain. Mau bagaimana mau hidup ini tenang? Firman Tuhan yang membuat hidup kita tenang. Jangan engkau membiarkan iblis itu menutupi mata pikiranmu. Jangan engkau membiarkan iblis itu menutupi mata hatimu. Tetapi bukalah mata hatimu, bukalah pikiranmu, supaya firman Tuhan itu bekerja. Karena firman Tuhan adalah obat yang manjur di dalam kehidupan daripada hidup kita. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh firman Allah? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itulah yang tadi saya katakan. Kalau orang yang selalu membuka mata hati, dan mata hati seseorang hanya kalau mau dibuka apabila dia meminta Roh Kudus untuk membuka hatinya, supaya Roh Kudus menerangi hatinya di dalam terang Tuhan. Tapi kalau hatinya gelap, kenapa hati orang itu gelap? Karena masalah yang membuat hatinya menjadi gelap. Siapa dibalik daripada kegelapan itu? Itulah iblis yang selalu berkarya dalam diri manusia, sehingga pikirannya gelap terus, hidupnya nggak ada. Pokoknya yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah pikirannya dikuasai masalah, hatinya juga dikuasai oleh masalah. Mengapa? Karena iblis lah yang memerintah di dalam kehidupan daripada hidupnya. Padahal firman Tuhan berkata dalam Kolose, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Biarkanlah damai sejahtera itu memerintah di dalam kehidupan kita. Izinkanlah terang Kristus untuk menerangi hati kita. Tapi kalau yang kau izinkan masalah yang menguasai hatimu, kalau orang sudah ada di dalam satu situasi, itu yang disebut dengan masa gelap di dalam kehidupan atau masa suram, hidupnya seperti sudah tidak ada harapan di dalam kehidupan. Kalau orang yang merasa masa suram, semua jalan keluar itu nggak ada sama sekali. Padahal jalan lebar-lebar, tapi dia bilang nggak ada. Karena hatinya udah gelap oleh masalah. Jadi dia pikir, udahlah, mungkin udah nggak ada jalan keluar lagi buat saya. Akhirnya ada kalanya dia lari ke jembatan. Hah? Jembatan. Betul. Kalau pulang jangan kau cari jembatan. Boleh menyeberang jembatan, tapi kamu jangan naik ke jembatan. Cari jembatan, cari tali, cari baygon, dan lain-lain. Yang lebih ringan-ringan, cari apa lagi? Cari hiburan. Hiburannya apa? Ini masalah banyak, minum aja supaya nanti hilang masalah. Minum berantem lagi. Masalah lagi. Soalnya daerah kita kan biasa kalau kedengaran orang berantem itu karena mabuk. Iya. Kalau nggak mabuk nggak berantem. Tapi kalau sudah mabuk, jagoan dia. Walaupun dia jalannya miring-miring, tapi jagoan. Jika disentuh aja udah jatuh, tapi hebat banget dia. Ada yang nggak bisa ngomong, duduk seperti orang apa ya? Orang bisu. Dia bisu. Tapi kalau udah satu gelas, lincahnya ngomongnya. Alkitab keluar semua. Alkitab keluar semua. Kita kira hebat, orang hebat dia ya.
orang rohani. Padahal itu mau menutupi kekurangan. Itulah yang disebut dengan ilah zaman ini, malaikat terang. Kalau kita baca juga di dalam firman Tuhan, seperti malaikat terang. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Kelihatannya, wih, ini hebat ya. Tapi aduh, kasihan. Jelas. Itu malaikat, itu iblis yang menyamar. Kalau sudah habis nyamar, baru dia tahu aslinya di dalam kehidupan daripada hidupnya. Tetapi kalau orang yang memiliki terang daripada Kristus, terang itu akan menerangi dia di sepanjang hidupnya. Kegelapan tidak akan menguasai kehidupan daripada. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada terang, di situ kegelapan pasti akan hilang. Tidak mungkin kegelapan akan menguasai terang. Di mana ada terang, kegelapan itu pasti akan hilang. Siapakah terang itu? Kristus adalah terang yang ajaib yang bisa mampu menerangi kehidupan daripada hidup kita. Oleh karena itu, supaya hidupmu menjadi baik, simpanlah harta yang paling indah di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Harta yang paling indah adalah apa? Firman Tuhan, harta rohani. Itu yang perlu kita simpan baik-baik. Itulah yang tadi saya katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba lihat yang di got-got itu, pohonnya tetap subur hijau. Tapi kalau yang tumbuh di batu-batu karang atau di pinggir, mati, kurus kering. Karena nggak numbuh. Karena apa? Ini yang saya mau maksudkan di sini adalah ini. Jangan sesekali engkau tidak simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Renungkanlah firman Tuhan itu. Menjadi harta yang paling terindah di dalam hidup. Jangan kita menyimpan masalah di dalam hati kita. Karena kalau kita simpan masalah di dalam hati kita, masalah itu akan makan kita terus. Akhirnya tiap hari kita makan hati. Hati apa? Ya hatimu sendiri. Lama-lama habis hatimu. Karena dimakan tiap hari. Tapi kalau engkau menyimpan kebenaran Allah di dalam hatimu, ketika engkau ada di dalam masalah, firman Tuhan sudah bertumbuh di dalam hidup ini, maka akan diingatkan oleh Roh Kudus, sehingga tidak berakar, tapi cepat tercabut dari hati kita. Ada satu statement yang saya senang dari Martin Luther, bilang begini, biarkanlah burung itu terbang melewati kepalamu, tapi jangan membiarkan burung itu bersarang di atas kepala. Yang dimaksudkan oleh Martin Luther di sini adalah bahwa masalah itu boleh lalu lalang, tetapi jangan engkau membiarkan masalah itu masuk di dalam, menguasai pikiranmu dan hatimu. Karena hatimu sudah dikuasai oleh Kristus. Makanya kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya begini, biarkanlah pikiranmu dikuasai oleh pikiran Kristus dan hatimu dikuasai oleh hati Kristus, yaitu firman Allah yang menguasai. Sehingga dengan demikian di dalam segala keadaan kita akan tetap, hati ini ada damai, pikiran akan tenang. Tapi kalau Kristus tak menguasai kehidupan kita, kita tidak memiliki harta yang demikian. Walaupun banyak harta melimpah, nggak memberikan kebahagiaan. Saya ketemu dengan orang-orang yang memang cukup berada,
Tetapi kebahagiaan tidak ada di dalam kehidupan daripada mereka. Ternyata kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhanlah membuat hidup kita menjadi berbahagia. Tidak ada apapun di dalam dunia yang membuat hidup kita berbahagia. Hanya ada satu. Firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan buat kita. Kalau hidup di dalam Tuhan, walaupun makanannya tiap hari, tahu tempe tidak berubah, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan dia bilang nambah. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkati. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami ucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Diberkatilah kami dengan kebenaran-Mu, karena kami tahu bahwa kebenaran-Mu adalah ya dan amin di dalam kehidupan daripada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kasih dan anugerah dan kebaikan-Mu buat kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami ucap syukur karena Tuhan ada yang tambahkan 1 tahun lagi buat mereka. Kami ucap syukur karena mereka juga ada yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit. Terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan buat mereka. Berkat jasmani, berkat rohani yang mereka telah terima di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala yang baik yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang pada saat ini ada di hadir. Berkatilah mereka di dalam kehidupan daripada mereka. Engkau adalah penolong yang ajaib, tolonglah mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sudah bekerja tetapi penghasilan yang mereka dapatkan tidak cukup, Tuhan bukalah jalan keluar supaya selalu ada kecukupan, bahkan lebih daripada cukup menjadi bagian daripada mereka. Mereka yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang adalah masalah rumah tangga, Tuhan kiranya menolong dan pulihkanlah rumah tangga mereka. Mereka yang bermasalah di tempat pekerjaannya, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar. Mereka yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kiranya buka jalan supaya mereka mendapatkan. Mereka yang masih ngontrak, biarlah Tuhan tolong mereka. Jangan pertemukan mereka. Bukalah jalan supaya tepat pada waktunya mereka bisa dapat membayar. Dan Tuhan buka jalan supaya mereka juga punya rumah ya. Hamba-Mu berdoa buat anak dalam studi mereka, masa depan mereka, biarlah tolong mereka sehingga mereka tidak mereka. Kami juga berdoa mereka yang belum mendapatkan teman hidup, Tuhan teman hidup. Berkeluarga tetapi belum mendapatkan kandungan mereka. Kami berdoa
Berikanlah kami pada hari